Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Arrai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Cobalah mencari dia di kota. Aku yakin dia masih di kota ini. Apalagi dia sepertinya masih mencari info tentang keberadaan Yimo. Jika itu benar maka dia tidak akan meninggalkan kerajaan ini. Jelas Muziksi yang masih sedikit bingung setelah melihat pemuda tadi yang merobek ruang di depannya. Baik tetua, tapi apa yang harus kami lakukan jika bertemu dia? Tanya Mu Suanyin. Cobalah membujuk dia untuk membantu kita lagi. Kalian tahu di sekte kita tidak mempunyai seseorang yang dapat bersaing dengan Neng Li, yang sekarang berada di tingkat ilahi. Apalagi murid kita yang sudah mencapai alam ilahi. Sudah di atas 20-an, jadi tidak bisa masuk kompetisi. Kan kamu tahu sendiri aturan kompetisi pertandingan ini, kata Muziksi mendesah. Di sekte hanya Mu Suanyin yang bisa maju ke tingkat ilahi dalam beberapa tahun ini. Di usia 20 ke bawah. Tapi dia tahu kalau Mu Suanyin melawan Neng Li, pasti dia akan kalah. Memang hal yang terjadi sekarang tidak terpikirkan olehnya. Tetua, bagaimana jika kita meminta bantuan orang lain? Tanya Surong. Mendengar saran Surong, tetua pertama hanya menggelengkan kepalanya. Mana mungkin dia tidak tahu, jika mencari orang lain, pasti akan membuat hal yang lebih buruk lagi. Apalagi dia yakin hanya ke sekte super lain, kita dapat meminta bantuan. Jika tidak ada pemuda di bawah 20 tahun, yang bisa mengalahkan Neng Li ini. Sudah. Cobalah cari dia dan berbicara baik-baik. Jika tidak bisa, biarkan aku yang berbicara kepada dia nanti. Setelah kalian menemukannya, jelas tetua Muziksi. Baik, kata mereka serentak. Lalu Mu Suanyin beserta 5 orang lainnya pergi mencari Lintian. Sedangkan Wu Xin mencari ayahnya. Untuk meminta pertolongan mencari Lintian. Dari mana anak ini berasal? Kenapa aku merasa dia sangat kuat? Dari yang aku lihat, pikir Muziksi, di dalam istana. Apa? Anlin itu pergi meninggalkan istana. Wu Wen yang sedang duduk merasa kaget. Dia tidak menyangka anak muda itu meninggalkan istana. Setelah tahu bahwa mereka menyembunyikan hal itu. Tapi itu wajar saja, karena pemuda itu tulus membantu mereka tanpa meminta apapun. Terkecuali masuk ke ruang makam untuk menyelidiki hal berkaitan dengan Yimo. Pantas pemuda itu marah, merasa tidak dihargai. Dan dia berpikir mereka hanya memanfaatkan dia. Iya ayah, kami juga tak menyangka. Dia mengetahui semua itu sendiri. Bahkan tidak tahu dari mana dia mendengarkan itu. Jelas Wu Xin agak sedih. Ayah akan membantu mencari dia. Dan akan ikut berbicara dengannya, jika perlu, kata Wu Wen. Terima kasih ayah. Aku harap kita masih bisa membujuknya, kata Wu Xin berharap. Di dalam gang daerah kota, Lintian muncul di sana sehabis merobek ruang dari istana karena kesal. Itu pun dia melakukannya karena merasa kecewa dengan Mu Suanyin dan juga kekaisaran Wu. Setelah aku dengan tulus membantu, tapi mereka bahkan tidak percaya padaku. Lebih baik aku mencari cara sendiri untuk masuk. Iya benarkah? Aku akan membantumu, kata bayi kecil yang masih tidur di kepala Lintian. Iya, sebaiknya aku ke paviliun alkimia untuk membuat lencana master, pikir Lintian. Lalu dia berjalan menuju paviliun alkimia yang berada di arah timur istana. Di sana adalah salah satu cabang dari paviliun alkimia juga, tapi lebih besar dari kota kecil seperti kota Apung. Dan juga orang yang menjadi pemimpinnya juga berada di tingkat master, tingkat ke-8. Yang membuat Lintian cukup kagum.
Setelah sampai di depan paviliun alkimia, Lin Tian melihat banyak orang di sana, ada yang memakai simbol alkimia di baju mereka. Tapi simbol mereka itu berbeda-beda. Setelah dia masuk, dia langsung menuju resepsionis di sana. "Maaf, aku ingin mendaftar jadi Master Alkimia. Di mana tempat pendaftarannya?" tanya Lin Tian kepada wanita di resepsionis. "Anda ingin mendaftar tes untuk menjadi alkimia?" tanya wanita itu. "Iya, aku ingin tes." "Baiklah, Anda bisa mendaftar di sini, tapi tolong sebutkan nama Anda," kata wanita itu sambil bersiap mendata informasi diri Lin Tian. "Namaku Anlin, umur baru 15 tahun, kata Lin Tian. Lalu tingkat tes berapa yang ingin kamu uji?" tanya perempuan itu sedikit kaget dengan umur Lin Tian. Jika tingkat 7 atau 8 bisakah?" tanya Lin Tian dengan tenang. Perempuan itu kaget mendengar apa yang dikatakan Lin Tian tadi, bahkan dia merasa seperti salah dengar. Jangankan dia, bahkan orang-orang yang berada di sana pun kaget setelah mendengar dan melihat pemuda itu. "Ahli alkimia tingkat 8, apa dia bercanda?" pikir mereka bersama. "Itu tentu bisa, tapi apa kamu yakin? Jika kamu tidak bisa melakukannya, dan juga berbohong," kata wanita itu. Lin Tian tetap tenang. Sebagai seseorang yang telah lama bekerja di sini, dia telah menemukan berbagai banyak orang yang sombong. Tapi kali ini dia bahkan menemukan seorang anak berumur 15 tahun. Berani mencoba tes tingkat ke-8, bahkan dia pun merasa tidak percaya. "Iya, aku yakin, kalau bisa siapkan tempat dan pengujinya sekarang," tegas Lin Tian. "Baiklah, tapi aku harus berbicara dengan Master Pavilion dulu," kata wanita itu. "Iya," angguk Lin Tian. Lalu wanita itu pergi terburu-buru meninggalkan Lin Tian di sana yang duduk sendirian. Orang sekitar sana pun merasa penasaran dengan Lin Tian. Tapi tidak ada yang berbicara dengan dia, karena mereka merasa anak ini sangat kuat. "Apa, dia ingin mengikuti tes tingkat 8? tanya seorang pria paruh baya yang sedang duduk di tungku depannya. "Iya tuan, itu yang dia katakan," jelas wanita itu. Anak ini sungguh berani, mari kita lihat, jika itu benar maka itu keberuntungan alkimia kita. Tapi jika dia bohong aku akan memberi dia pelajaran," tegas pria paruh baya itu. "Iya, hamba mengerti," hormat wanita itu. "Sudah temui dia, dan bawa dia ke sini, biar aku yang menguji dia langsung," jelas pria itu. "Baik tuan." Lalu pelayan wanita itu pergi meninggalkan pria itu dengan hormat. Kembali ke tempat Lin Tian berada. Lalu dia memberitahukan bahwa tesnya bisa dimulai. Dan juga akan langsung dinilai oleh Master Pavilion. Mendengar itu, orang-orang di sana merasa kaget. Tapi itu hanya sementara. Setelah semua yang dikatakan anak itu, mereka yakin jika anak ini berbohong maka nasibnya akan sial setelah ini. Menurutku dia mungkin akan berhasil." Melihat ketenangannya itu, jelas seorang pemuda. "Benarkah? Berani bertaruh?" jawab seorang di sebelahnya. "Baik, 20 kristal suci," kata pria itu. "Baik, setuju." Dia langsung setuju, walau dia tidak yakin, dia tetap mencoba. Karena instingnya mengatakan pemuda itu bukan pemuda biasa. "Baiklah, tunjukkan jalannya," kata Lin Tian. "Mari," kata pelayan itu. Lalu mereka pergi meninggalkan orang-orang di sana yang sedang bertaruh untuknya. Ada yang merasa bahwa pemuda ini akan ditendang keluar. Ada yang bilang dia akan gagal, dan bahkan ada yang bilang hanya ingin bertemu Master Pavilion saja. Walau Lin Tian mendengar hal-hal itu, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dan hanya berjalan mengikuti wanita itu di belakangnya. Wanita itu membawa Lin Tian ke tempat di mana Master Pavilion memerintahkan untuk bertemu. Setelah beberapa waktu mereka sampai di depan pintu ruangan Master Pavilion berada. Wanita itu berbicara dengan hormat di depan pintu. "Tuan, saya membawa Anlin ke sini," kata wanita itu. "Oh, bawa dia masuk," perintah suara itu. Setelah itu pintu dibuka, dan saat pintu dibuka Lin Tian mencium aroma obat dari dalam, bahkan dia kaget dengan bau obat itu.
Pil tenaga kuda liar, kata Lin Tian. Wanita yang tadi di depan merasa kaget, bagaimana pemuda ini tahu pil apa yang sedang dibuat oleh Master Pavilion. Memang Master Pavilion sedang membuat pil tenaga kuda liar. Pil ini adalah pil tingkat ke-8, tapi sangat susah untuk membuatnya dari pil lainnya. Oh, nak kamu tahu pil ini? Tanya pria di depan kuali itu. Tentu, pil tingkat ke-8, sepertinya Anda telah gagal untuk ketiga kali, kata Lin Tian jujur. Kamu tahu? Tanya pria itu bingung. Memang dia sudah 2 kali mencoba tapi gagal membuat pil ini. Ya dari bau tungkumu aku tahu. Seharusnya Anda mengurangi bahan serbuk bunga matahari dan tambahkan sedikit air lebah ungu. Maka kamu tidak akan gagal, dan seberapa tinggi pil juga tergantung keahlianmu, jelas Lin Tian memberi saran. Sepertinya kamu tahu banyak nak, kalau begitu aku akan mencoba saranmu. Tunggu sebentar aku akan mencoba membuat lagi, jelas pria tua itu. Iya, Lin Tian hanya berdiri menunggu bersama wanita pelayan itu. Wanita itu sudah merasa terheran-heran melihat Lin Tian. Dia tidak menyangka pemuda ini bisa mengerti, bahkan memberi saran kepada Master Pavilion. Walaupun dia juga seorang alkemis, tapi dibandingkan dengan Lin Tian, yang masih muda, sepertinya dia tertinggal jauh. Setelah menunggu beberapa jam, pria tua itu keluar lagi, dengan senyum yang senang, dan ada kegembiraan di wajahnya itu. Hahaha, nak apa yang kamu katakan memang benar. Aku berhasil membuatnya walaupun hanya di kelas bawah, tapi itu cukup untuk awalnya, jelas pria itu. Tidak perlu seperti itu, memang sudah tugas kita untuk saling membantu. Sesama seorang alkimia, jelas Lin Tian. Memang sesama alkimia harus saling membantu. Tapi jarang ada pemuda yang tulus, dan tidak sombong, dalam dunia alkemis, membuat dia kagum dengan anak ini. Dia hanya mengangguk, tanda persetujuan atas kata Lin Tian tadi. Aku hampir lupa, namaku Jun Feng, aku yang menjadi pemimpin, alkimia di cabang Kekaisaran Wu ini. Kata Jun Feng memperkenalkan dirinya. Salam tetua Jun, namaku An Lin, kata Lin Tian, masih menyembunyikan namanya. Iya, kata pelayanku, kamu mau tes alkimia tingkat 8, apa benar? Iya, aku ingin mencoba tes tingkat ke-8, jawab Lin Tian tegas. Baiklah aku tidak keberatan, kamu bisa melakukan tes di sini. Dan jika kamu tidak mempunyai bahan obat, aku bisa meminta pelayanku menyediakannya, jelas Jun Feng. Tidak perlu, aku sudah membawa bahan obatnya sendiri, jawab Lin Tian. Baiklah kamu boleh memulai, kata Pak Tua Jun Feng. Baik, jawab Lin Tian. Lalu Lin Tian pergi ke depan tungku itu dan duduk bersila. Dia mulai mengeluarkan bahan dari cincin spesialnya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Lin Tian langsung memasukkan seluruh bahan obat itu ke tungku sekaligus. Di depan mata Jun Feng dan perempuan itu pelongak-pelongok, melihat semua apa yang dilakukan Lin Tian. Apa yang dilakukan anak ini? Memasukkan seluruh bahan secara langsung, kata Jun Feng dalam hati. Dan juga pil apa yang dia buat, sehingga membutuhkan tanaman darah naga. Jelas Jun Feng yang melihat salah satu bahan yang dilemparkan Lin Tian itu. Lalu Lin Tian membuat segel di tangannya, dan mengendalikan api di tungku itu. Jika ada yang bisa melihat ke dalam tungku, pasti akan terkejut melihat seluruh bahan pil itu dibersihkan oleh panas api di dalam secara langsung, bahkan tanpa kotoran sedikit pun. Setelah beberapa jam, Lin Tian menghembuskan nafas, lalu membuka matanya. Sudah berhasil, kata Lin Tian menghadap ke Jun Feng yang masih tidak percaya yang dia lihat. Tetua Jun, ada apa? Tanya Lin Tian melihat Jun Feng yang masih pelongak-pelongok. Tidak ada apa-apa. Iya, pil apa yang kamu buat? Tanya Jun Feng. Mungkin tetua Jun tahu tentang pil ini kan? Kata Lin Tian sambil mengeluarkan pil di tungku, dan memasukkannya ke sebuah tempat khusus. Pil pondasi. Bukannya itu pil yang hampir di tingkat ke-9. Fungsi pil ini juga untuk meningkatkan pondasi seni bela diri seseorang yang terluka parah. Walau ada batasan terhadap kemampuan pil ini,
tapi itu termasuk yang tersulit dari pil tingkat tinggi kelas 8, kata Jun Feng. Benar, cobalah untuk menilai tetua Jun, kata Lin Tian sambil berdiri, dan berjalan memberikan pil itu di tangan Jun Feng. Jun Feng langsung melihat pil di botol itu, dan memang pil itu adalah pil pondasi. Setelah beberapa saat dia sadar dari keterkejutannya. Nak, memang kamu ahli yang hebat. Aku merasa masa depan para alkimia pasti akan menjadi lebih baik dari sekarang karena kamu, kata Jun Feng memuji. Tidak, tetua, ini hanyalah keberuntungan, kata Lin Tian. Jun Feng hanya menggelengkan kepalanya mendengar perkataan Lin Tian. Aku akan memberikan simbol alkemis kepadamu, bagaimana jika kamu menunggu sebentar, aku akan menyuruh pelayanku untuk mengambilnya. Bagaimana kalau kita menunggu sambil berbicara sedikit tentang alkimia? Tanya Jun Feng. Baiklah, mari kita menunggu, dan berbicara sebentar, jawab Lin Tian. Lalu Jun Feng menyuruh wanita itu pergi mengambilkan simbol dan pakaian seorang alkemis. Sebelum wanita itu pergi, Lin Tian berbicara kepada wanita itu, agar tidak berbicara tentang dirinya kepada siapapun di luar sana. Tentu Jun Feng juga tidak keberatan, dan memerintahkan pelayan dia untuk tutup mulut. Lalu setelah pelayan pergi, mereka berdua duduk di ruangan itu, dan mulai berbicara tentang ilmu alkimia. Semakin lama mereka berbicara semakin tidak sadar, bahwa mereka telah melakukan perdebatan. Entah beberapa lama mereka berdebat, melihat master dan pemuda itu berbicara, setelah mengambil lencana, wanita itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, tak berdaya sambil menunggu mereka berdua selesai berbicara. Sorenya baru mereka sadar, dan berhenti berdebat, tapi baik Lin Tian dan Jun Feng, sama-sama mendapatkan pencerahan tentang alkimia, dari pembicaraan mereka tadi, walau manfaat Jun Feng, lebih banyak yang didapat dari Lin Tian. Tapi Lin Tian merasa puas mendapatkan manfaat itu, dia merasa tidak sia-sia dia kesini tadi. Hahaha, terima kasih berkat darimu, mungkin aku bisa mulai membuat pil tingkat tinggi, kata Jun Feng. Anda terlalu sopan tetua, aku juga mendapatkan manfaat dari itu juga, jelas Lin Tian. Hahaha, baiklah, jangan terlalu sopan seperti itu, panggil saja Pak Tua Jun, katanya sambil menepuk pundak Lin Tian. Baiklah Pak Tua Jun, balas Lin Tian sambil tersenyum. Oh iya, ini lambang mastermu, kata Jun Feng, sambil menyuruh pelayannya memberikan lambang di dalam kotak itu ke Lin Tian. Terima kasih tetua, balas Lin Tian. Melihat lambang di kotak itu yang terbuat dari emas, dan memiliki 8 bintang di depan lambang itu, di tengahnya ada gambar 3 tungku emas terlihat sangat bagus. Terima kasih tetua. Aku pamit dulu, aku berharap ini dirahasiakan ke orang lain, jelas Lin Tian. Tidak masalah, tapi aku harus melaporkan kepada atasanku, tentang tesmu, apa itu tidak apa-apa? Tanya Jun Feng. Bagaimanapun adanya alkemis tingkat 8, dia harus melapor ke kantor pusat. Dan juga setelah mendengar tentang Lin Tian, mereka pasti akan menjaga, dan mencoba yang terbaik untuk Lin Tian. Baik, itu tidak masalah, aku pamit Pak Tua Jun, kata Lin Tian. Iya, lalu Lin Tian menyimpan lencana itu di cincin spesialnya, dan berbalik pergi meninggalkan paviliun alkimia itu. Lalu tidak lama, Pak Tua itu menulis surat ke kantor pusat tentang Lin Tian yang menjadi master tingkat ke-8. Setelah Lin Tian keluar dari paviliun, dia pergi mencari penginapan di kota, kemudian dia memesan penginapan selama 1 bulan di sana. Dia tidak banyak bicara, hanya langsung masuk ke kamar penginapan itu lalu beristirahat. Hal yang terjadi hari ini membuat dia sedikit lelah. Dia berencana besok untuk pergi ke paviliun perdagangan di kerajaan itu, untuk menjual beberapa pil yang dia buat, karena dia sudah kehabisan batu kristal suci, Huf. Besok aku harus menjual beberapa pil, dan juga aku ingin melihat mungkin ada material untuk meningkatkan pedang melahapku, jelas Lin Tian. Lin Tian mempunyai pedang yang dia ciptakan sendiri. Pedang yang dapat berkembang, namanya pedang naga puspa. Sayang untuk meningkatkan pedang ini membutuhkan material yang lebih tinggi.
Sekarang pedang ini sama dengan pedang tingkat ke-6, butuh material batu meteor, tingkat ke-7 untuk meningkatkan pedang ini lagi. Jadi alasan dia juga ke sana untuk melihat, apakah ada bahan yang dia butuhkan besok untuk meningkatkan senjatanya itu. Nah bayi kecil, jika aku menjual pil itu menurutmu akan laku? Walau hanya tingkat ke-8 rendah. Tanya Lin Tian kepada bayi kecil yang sedang tidur di kasur sebelahnya. Menurutku pasti laku kak. Para wanita pasti akan sangat menginginkan pil itu walaupun ada efek terbatasnya. Jadi mungkin besok kita bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak, jelas bayi kecil. Kalau begitu malam ini akan kucoba membuat 3 pil saja, lagian bahannya cukup sulit juga. Dan aku ingin menyisakan bahan terbaik untuk membuatkan pil ibu dan bibi yang lain, jelas Lin Tian. Sudahlah, bayi kecil, aku akan membuat pil, cobalah berjaga untukku, perintah Lin Tian. Baik kakak, lalu bayi kecil pindah ke depan pintu kamar, dan berbaring malas di sana. Lin Tian mengeluarkan tungku obatnya dan, lalu mengeluarkan bahan yang diperlukan untuk membuat pil. Lalu memasang arai pelindung agar bau pilnya tidak nyampe kemana-mana, dan untuk berjaga-jaga dengan hal yang tidak diinginkan. Saatnya mulai, kata Lin Tian, sama seperti saat tes alkimia di paviliun alkimia, dia memasukkan seluruh bahan obat. Menutup matanya, dan mulai meramu pil. Malam itu Lin Tian sibuk dengan membuat pil untuk dijual besok. Pindah cerita di dalam kerajaan. Sore ini kami menemukan pemuda itu ada di sebuah penginapan di kota. Dikatakan juga dia dari paviliun alkimia sebelum ke penginapan itu. Jelas Wu Wen kepada Mu Zixi dan yang lainnya.